Selamat siang Bapak. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Pada kesempatan ini sebelum saya membahas apa yang menjadi inti dari buku bahan ajar dalam sosiologi politik, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Yasintus Elvar Arman. Saya mahasiswa sosiologi semester 6. Di sini kami diminta untuk menjelaskan intisari atau semacam konklusi dari setiap bab supaya lebih jelas dan lebih terang. Pada bab pertama itu berbicara tentang kekuasaan dalam buku sosiologi politik tersebut. Dalam berbicara tentang kekuasaan atau konsep kekuasaan sebetulnya bukan hanya berbicara pada sistem yang sifatnya formal, tetapi juga berbicara pada sistem yang sifatnya informal. Ketika kita bisa melihat dalam definisi, ada dua tokoh di situ, ada Marx dan Weber. Pandangan mereka atau pendefinisian mereka tentang kekuasaan itu justru hanya berada pada tataran atau pada konsep yang sifatnya atau sistem yang formal, bukan pada sistem yang formal. Dalam definisi mereka, kalau menurut Marx, kekuasaan itu hanya ada pada sistem ekonomi misalnya. Yang memiliki kuasa di situ adalah kapitalis. Dalam pandangan Weber, dia melihat bahwa kekuasaan itu bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi dalam aspek yang cukup luas sifatnya. Dari dalam cara pandang tertentu mereka sama, iya, dalam aspek ekonomi, tetapi ada perbedaan juga bahwa Weber justru melihat kekuasaan itu dalam aspek yang lebih luas. Nah sekarang kita coba untuk melihat, itu hanya pendapat mereka hanya berada pada sistem yang sifatnya formal. Tetapi kalau sistemnya informal sifatnya, kita bisa lihat kekuasaan itu. Saya ambil contoh, ada orang yang sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian ada satu orang lewat berusaha untuk mencuri barang milik orang tersebut, tetapi dia lakukan itu dengan cara kekerasan. Itu juga bagian dari suatu bentuk kekuatan. Jadi ini yang mungkin kita bisa lihat dalam contoh tersebut, yaitu aspek kekuasaan yang sifatnya atau berada pada sistem yang sifatnya informal. Nah sekarang coba kita lihat beberapa teori yang menjadi dasar di situ. Ada teori elit, ada teori manajerial, ada teori plural. Kalau dalam teori plural dia melihat kekuasaan itu sebetulnya hadir karena ada sistem tawar-menawar. Kalau menurut saya sih sebetulnya yang dimaksud tawar-menawar itu kita bisa lihat dalam konteks kontestasi pemilihan umum misalnya. Jadi yang memiliki kekuasaan itu orang yang diberi karpet merah oleh orang lain. Jadi orang memiliki kekuasaan karena ada orang lain yang memberikan kekuasaan, dan itu sifatnya sudah terlegitimasi dan bisa diterima oleh semua orang. Sekarang kalau misalnya kita melihat kepada teori plural, teori elit, bahwa kekuasaan itu hanyalah milik elit-elit tertentu dalam kehidupan kita. Bisa hanya dimiliki oleh orang penguasa saja atau pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam konteks kelas, teori kelas, dia melihat justru kekuasaan itu hanya dimiliki oleh kelas tertentu. Tetapi ini lebih kepada hal yang sifatnya ekonomi. Jadi para kapitalis di situ yang memiliki kekuasaan penuh. Sehingga yang dalam teori kelas itu melihat bahwa yang memiliki kuasa itu hanyalah para kapitalis tersebut, dan buruh lah yang menjadi istilahnya sasaran dari kekuasaan itu. Sekarang kita melihat itu yang menjadi inti bab 1 saya rasa. Nah sekarang kita balik kepada bab 2 tentang peran negara. Sebetulnya berbicara tentang peran negara, negara ini sebetulnya sebuah entitas yang memang sifatnya abstrak tetapi memiliki kuasa yang penuh. Negara dia menghadirkan sejumlah instrumen dalam kehidupannya, terutama dalam kita bisa lihat ada pemerintah di situ yang menjadi instrumen negara untuk mengatur kehidupan manusia. Memang pada dasarnya kalau kita berpacu pada pandangan Thomas Hobbes, dia melihat bahwa kehadiran negara itu sebetulnya ingin memberikan kesejahteraan, kalau bahasa saya begitu, ingin memberikan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat. Inilah yang menjadi latar belakang kalau kita belajar sejarah kemunculan dari sebuah negara. Tujuannya itu ingin menciptakan kehidupan atau kesejahteraan hidup masyarakat. Kalaupun misalnya praktek dalam kehidupan negara itu berbeda dari konsep itu, konsep Thomas Hobbes, itu adalah realitas. Dan banyak juga ahli-ahli yang mencoba menghadirkan teori menyangkut kenyataan yang ada dalam negara itu sendiri. Melihat apa realitas kehidupan negara. Peran negara menghadirkan instrumen yang disebut pemerintah. Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Sekarang dalam
dalam negara juga kita bisa melihat ada demokrasi di situ dalam negara itu sendiri. Demokrasi itu kita bisa lihat itu demokrasi sebetulnya berbicara kalau secara etimologis dia artinya pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi ada rakyat di situ yang jadi inti, yang memiliki kuasa penuh di situ rakyat. Jadi rakyat yang memiliki menjadi tuan dari kehidupan negara. Pemerintah dan lain sebagainya itu adalah pelayan untuk memberikan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat. Sehingga dalam konteks demokrasi juga kita bisa melihat bahwa negara masyarakat harus memiliki istilahnya partisipasi. Partisipasi ini kita bisa lihat dalam demokrasi. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung sifat. Yang langsung itu mungkin bagaimana masyarakat terlibat secara aktif sendiri untuk menyampaikan keinginan mereka kepada apa yang disebut instrumen negara itu pemerintah. Yang disebut tidak langsung mereka menjadikan ada semacam lembaga khusus dalam kehidupan negara. Lembaga itu bersifat atau memiliki tugas untuk istilahnya menjadi tugas aspirator, memberikan aspirasi kepada pemerintah. Aspirasi tersebut berasal dari masyarakat. Itu namanya partisipasi tidak langsung. Cara itu intinya tadi berbicara tentang mensejahterakan kehidupan negara masyarakat dengan menghadirkan namanya pemerintah sebagai instrumen untuk menjalankan seluruh kebijakan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan ada pada berbicara tentang demokrasi juga dalam sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan negara, dan itu cukup penting. Baik, sekarang kita mencoba untuk setelah memahami bab 2, sekarang coba untuk melihat bab 3. Berdasarkan apa yang saya baca dalam bab 3 itu sebetulnya membahas tentang politik, budaya, dan proses sosial. Berbicara tentang 3 hal ini, 3 tema, 3 konsep ini, itu sebetulnya memiliki pendefinisian yang berbeda. Politik, budaya, dan tetapi kita mencoba untuk menyatukan dua hal ini untuk sebagai mempersempit pengetahuan, untuk mempersempit supaya lebih jelas di sini bahwa politik dan budaya itu dikorelasi menjadi ada istilah atau sebutan budaya politik. Misalnya kalau kita bisa melihat ke budaya, budaya dalam budaya itu ada unsurnya, ada berapa unsur? Ada kepercayaan di situ, ada simbol, ada pengetahuan, ada artefak, dan ada lain sebagainya. Nah, bicara politik itu semacam dalam kehidupan budaya sebetulnya ingin mendukung yang namanya proses politik itu sendiri. Di budaya ketika kita melihat unsurnya tadi itu mendukung proses politik tersebut. Jadi antara budaya dan politik itu sebetulnya memiliki koneksi dan memiliki hubungan di antaranya. Kalau kita bisa melihat tadi ada kepercayaan dalam budaya itu, ada artefak, kemudian ada simbol, ada pengetahuan. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa sebetulnya undang-undang yang ada dalam kehidupan negara saat ini itu adalah budaya, kita bisa sebut sebagai budaya, dan itu tidak terlepas dari yang namanya kehidupan politik. Yang membuat kebijakan itu adalah orang yang hadir karena ada kekuasaan di situ. Ya, kekuasaan itu dimiliki karena ada politik di dalam. Jadi ada kekuatan politik yang menghadirkan yang namanya undang-undang di situ. Oke, yang berikut sebetulnya kita bisa melihat ada teori juga di situ, ada teori elit seperti teori biasanya, teori elit, teori pluralis, dan teori manajerial. Teori kelas. Teori plural dia melihat sebetulnya bahwa budaya itu bersifatnya untuk mendukung mendukungnya namanya proses politik. Jadi budaya itu sifatnya untuk mendukung proses politik itu sendiri. Kemudian kalau kita bisa lihat ada satu teori lagi, teori menyangkut elit, teori elit. Sebetulnya budaya politik itu sebetulnya memperkuat eksistensi elit. Jadi budaya politik itu dalam cara pandang elit itu justru memperkuat yang namanya eksistensi atau keberadaan dari elit itu sendiri. Yang ketiga itu ada teori yang namanya teori kelas. Dia melihat bahwa budaya politik itu semacam ingin memberikan ingin mengedepankan yang namanya kepentingan dari penguasa. Penguasa dalam hal ini kapitalis itu dalam konteks atau dalam cara pandang atau dalam teori kelas.
Jadi dia melihatnya seperti itu. Jadi tiga teori itu memiliki cara pandang yang berbeda tentang politik, tentang budaya, dan tentang proses sosial. Tapi semuanya itu kita bisa simpulkan bahwa seluruh praktek itu disebut sebagai praktek budaya politik yang merupakan sebuah yang disebut sebagai proses sosial. Kita bisa simpulkan semuanya itu sebagai sebuah proses sosial. Yang dalam proses sosial itu ada salah satunya disebut sebagai budaya politik namanya. Dan budaya dan politik itu memiliki hubungan antara keduanya. Bahwa budaya itu menghadirkan namanya kepengetahuan, menghadirkan yang kepercayaan. Politik juga menghadirkan undang-undang itu hadir dari yang namanya sistem politik. Dan itulah kemudian mengapa disebut sebagai kita sebut sebagai sebuah budaya politik. Mungkin itu saja yang menjadi inti dari bab ketiga. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita melihat pada bab berikut tentang politik dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai bab ini sebetulnya bahwa kita berbicara politik itu bukan hanya berada pada apa yang kita sebut sebagai pemilihan umum atau demokrasi saja. Kita memilih ini, kita memilih itu. Ya, itu adalah bagian salah satunya. Tetapi tidak berarti bahwa fokus politik itu hanya pada itu. Tidak. Kalau misalnya kita berpacu pada istilahnya definisi sempit dan definisi luas dari politik. Kalau definisi penting sempitnya hanya ingin mencari kekuasaan saja, itu saja. Itu kita bisa lihat dalam sistem pemilihan umum. Tapi dalam arti yang cukup luas, politik itu dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan sosial, dalam ekonomi, dalam sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita bisa lihat dalam politik dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya kalau kita kembali kepada apa yang menjadi hakikat kehidupan manusia, bahwa sebetulnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa politik. Kapan dan dimanapun dia berada, itu selalu berkaitan dengan kehidupan politik. Dalam kehidupan ekonomi misalnya, atau dalam kehidupan berbisnis, ada praktek politik di dalamnya. Bagaimana dia menjadikan itu sebagai bahan untuk mementingkan kehidupannya sendiri. Mementingkan kehidupan sendiri, itu semua adalah praktek-praktek politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini mungkin pemahaman yang saya rasa bahwa kita berbicara tentang politik itu bukan hanya batas pada proses pemilihan umum saja, tidak, tetapi politik itu sebetulnya berbicara tentang sesuatu yang cukup luas. Mungkin itu saja yang mungkin bagian dari bab 4 mengenai politik dalam kehidupan sosial atau ekonomi politik. Jadi di situ intinya bahwa dalam kehidupan ekonomi ada upaya untuk mementingkan diri sendiri, dan upaya untuk mementingkan diri sendiri itu adalah bagian dari praktek politik. Itu mungkin itu saja. Oke, karena kita sudah membahas bab 4, sekarang kita mencoba untuk beralih ke bab 5 dengan tema mengenai lembaga sosial dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang lembaga sosial dan hubungan sosial, yang pertama mesti kita paham itu sebetulnya apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial dalam cara pengertian saya itu salah satu lembaga yang dihadirkan oleh masyarakat. Itu adalah salah satu budaya juga. Lembaga sosial adalah budaya yang dibuat oleh masyarakat demi kepentingan masyarakat sendiri. Lembaga sosial tidak dibuat dengan sembarangan. Lembaga sosial dibuat satu orientasinya demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini itu sebetulnya kita bisa lihat bahwa dalam kehidupan kita ada lembaga sosial yang cukup banyak. Ada lembaga sosial ekonomi, lembaga sosial dan lain sebagainya, politik, budaya dan lain sebagainya. Semua lembaga sosial itu satu orientasinya ingin menciptakan yang namanya kesejahteraan kehidupan sosial masyarakat. Itu saja menjadi semacam muara akhir dari yang namanya lembaga sosial. Secara konsepnya memang seperti itu dalam kehidupan kita. Dan setiap lembaga yang ada itu harus memiliki hubungan sosial, hubungan antara ekonomi, politik. Kita kembali kepada teori struktural fungsional. Struktural fungsional melihat kehidupan sosial sebuah sistem yang dalamnya ada sub atau bagian yang sebetulnya tidak terlepas antara satu dengan lainnya. Itu ada hubungan, ada koneksi antara yang satu dengan yang lain. Tidak bisa dilepaskan. Hal itu kalau ada lepas salah satu sub, itu dapat membuat kepincangan terhadap sub yang lain. Jadi berbicara tentang lembaga sosial itu harus memiliki hubungan di dalamnya, yang tentunya semua itu bersinergi untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat.
Saya rasa mungkin ini yang menjadi inti dari bab 5. Oke, baik, sekarang kita lanjut kepada pembahasan berikut mengenai partisipasi politik. Nah, berbicara tentang partisipasi politik itu sebetulnya bicara tentang apa ya? Memaksa semua mengharuskan semua orang untuk terlibat di dalam partisipasi politik. Apapun itu harus terlibat di dalam dunia partisipasi politik. Partisipasi kita dalam dunia politik itu sangat diharapkan. Karena begini, kita kembali kepada yang namanya konsep pada dasar bahwa negara. Ada istilah demokrasi di situ. Nah, demokrasi itu justru memberikan karpet merah kepada kita untuk terlibat di dalam dunia politik, berpartisipasi dalam dunia politik. Dalam hal ini konteksnya kita bicara tentang partisipasi dalam proses pemilihan umum dan pembuatan kebijakan. Dalam pemilihan umum kita diminta untuk terlibat memilih siapa yang akan pada akhirnya menjadi seorang pemimpin, untuk memiliki kuasa dan bisa mengatur kehidupan kita. Itu berbicara tentang partisipasi politik. Kita harus terlibat di dalam konteks itu. Itu apa yang saya jelaskan hari ini sebetulnya merupakan konsep yang seharusnya bahwa partisipasi politik merupakan suatu hal yang cukup penting. Kita harus terlibat di dalam kehidupan itu. Dan sebetulnya berbicara tentang partisipasi politik itu melibatkan semua orang, karena ada namanya demokrasi yang mengizinkan itu. Demokrasi yang memberikan karpet merah untuk melibatkan semua orang dalam proses partisipasi politik. Ketidakterlibatan dalam dunia partisipasi politik itu justru memberikan semacam, ada istilah demokrasi yang darurat, atau kedaruratan demokrasi. Saya rasa mungkin berbicara tentang partisipasi politik kita tidak terlepas dari itu, bahwa intinya semua orang harus terlibat dalam dunia partisipasi politik, dan partisipasi politik itu dimiliki oleh semua orang karena ada demokrasi yang menjadi semacam karpet merah untuk melibatkan, untuk membuat kita terlibat dalam kehidupan politik. Nah, sekarang kalau kita korelasi dengan bab yang berikut, bab 7 tentang pemilihan umum atau pemungutan suara. Pemungutan suara kalau kita kaitkan itu tadi, itu meminta semua orang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Terlebih khusus dalam hal ini, dalam proses pemilihan, kita harus melibatkan diri kita untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin atau siapa yang akan menjadi penguasa terhadap diri kita. Jadi kita punya kewenangan, kita punya hak, dan hak itu sudah istilahnya sudah terlegitimasi, dan orang yang dipilih juga itu sudah mendapat legitimasi sekaligus legalitas di dalamnya. Jadi berbicara tentang legitimasi dan legalitas itu ada di dalam diri kita, sekaligus siapa yang menjadi orang yang dipilih di dalam partisipasi politik atau di dalam proses pemilihan umum atau dalam proses pemungutan suara. Pemungutan suara kita bisa lihat di setiap negara itu punya regulasi tersendiri, bagaimana aturannya dan lain sebagainya. Tentu semuanya itu bertujuan untuk menciptakan yang namanya penguasa yang pada akhirnya mengatur kehidupan kita, mengatur kehidupan masyarakat. Yang satu juga yang mesti kita tahu bahwa itu bermuara pada yang namanya kepentingan masyarakat. Itu adalah konsep. Kalau misalnya konsep ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, itu banyak juga teori yang kemudian mengkaji itu dari perspektif kelas, mungkin dari perspektif manajerial dan lain sebagainya, melihat itu. Tapi hari ini kita bicara pada konsep. Nah, mungkin itu yang menjadi inti dari kedua bab juga, antara bab partisipasi politik dengan pemungutan suara itu sebetulnya memiliki korelasi antara keduanya. Saya rasa itu yang menjadi intinya dari bab 6 dan bab 7. Oke, karena sudah membahas tentang bab sebelumnya 1 sampai 7, sekarang kita masuk kepada bab 8 tentang gerakan sosial. Berbicara tentang gerakan sosial juga tidak terlepas dari berbicara tentang demokrasi ada dalam negara dan lain sebagainya. Sebetulnya babnya tadi itu antara 1 dan sampai 10 nanti itu sebenarnya memiliki korelasi. Berbicara tentang gerakan sosial itu bukan tanpa dasar. Orang melakukan gerakan sosial itu sebetulnya ada dasar yang menuntut mereka, ada background atau ada latar belakang yang menuntut mereka untuk melakukan sebuah gerakan. Tidak mungkin orang melakukan gerakan sosial tanpa ada motif atau tanpa ada alasan yang mendasar. Jadi gerakan sosial juga kalau kita lihat itu karena ada demokrasi yang memberikan karpet merah. Seperti yang kita lihat tadi, ada demokrasi
dua bagian demokrasi, ada partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Gerakan sosial adalah salah satu bentuk partisipasi langsung, di mana orang ingin menuntut sebuah perubahan. Gerakan sosial dilakukan ingin menuntut sebuah perubahan sebagai bentuk penentangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat gerakan sosial memang sebuah gerakan yang seharusnya ada supaya segala mafia-mafia yang ada dalam kehidupan itu bisa terbongkar. Hanya dengan cara itu yang saya rasa bahwa kita bisa pergi menuju kepada yang disebut sebagai progresif atau kemajuan dalam kehidupan. Hanya melakukan sebuah gerakan sosial. Dan ini penting. Sekarang kalau misalnya kita beralih kepada bab berikut tentang bab 9 tentang kekerasan dan terorisme. Kekerasan dan terorisme. Kita berbicara tentang kekerasan dan berbicara tentang terorisme. Kekerasan dan terorisme bukan hadir tanpa sebab juga. Kekerasan dan terorisme itu ada sebab. Kenapa orang melakukan gerakan? Kenapa orang melakukan terorisme? Kenapa orang melakukan sebuah kekerasan? Itu yang menjadi pertanyaan dasar. Orang tidak mungkin melakukan kekerasan terorisme tanpa dasar. Orang melakukan hal itu bisa disebabkan karena dia melihat ada cacat dalam demokrasi, ada cacat dalam kehidupan negara. Makanya dia melakukan sebuah. Kalau kita bisa lihat itu sebetulnya sebagai reaksi terhadap sistem yang dibangun, reaksi terhadap kebijakan yang dibuat. Dia melihat ada kepincangan dari demokrasi. Dia melihat ada persoalan dalam kehidupan negara. Yang dia melakukan gerakan sosial tetapi tidak pernah didengar, sehingga ujungnya dia akan membuat sebuah kekerasan dan adanya namanya tindakan terorisme. Coba saja kita melihat apa yang menjadi latar belakang kemunculan terorisme. Itu dasarnya kalau menurut saya itu ada semacam bentuk penentangan terhadap demokrasi dan sistem atau kebijakan yang ada di kehidupan negara. Jadi saya rasa bahwa memang ini yang menjadi konklusi atau ringkasan penting yang ada dalam buku ini. Tetapi saya mencoba untuk tidak menghilangkan makna dalam buku, tetapi dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Ini yang mungkin menurut saya apa yang menjadi intisari dari bab 8 dan bab 9 tentang gerakan sosial dan kekerasan dan terorisme. Mungkin itu saja dan bab 9. Baik, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sebetulnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terhadap segala penjelasan saya, dan atas kurang dan lebihnya saya kembalikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat siang dan terima kasih.